Jadi busur dan anak panah ini hanyalah benda mati, kawan-kawan. Jadi mereka nggak bisa ikut maunya kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih jam 7 pagi. Saya habis latihan dan hasilnya berantakan. Kebetulan kemarin ini bikin aero yang tidak biasa. Hasilnya saya Allahu Akbar, lagi bikin aero spruce. Ini berat 18 gram sampai 20 dengan nok plastik. Ini targetnya kemarin mau belajar fast shooting ya. Oke, hari ini saya mau mengcopy paste salah satu nasihat sih sebenarnya dari seorang pemanah. Saya baca ini di status beliau sekitaran 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi tersave lah di otak saya karena memang ini bagi saya nasihat yang benar gitu loh. Dalam status itu kurang lebih beliau tulis seperti ini. Busur dan anak panah itu hanyalah benda mati, kata dia. Jangan paksa mereka ikut maunya kita, tapi kitalah yang harus ikut maunya mereka. Karena yang punya otak itu kita, yang punya hati itu kita. Mereka ini benda mati, mereka nggak bisa kita paksa ikut maunya kita. So, ini busur dan anak panah ini bukan seperti di film-film ya, yang kita tembakkan ke sini dia ngejar target. Yang anak panah itu bisa mutar-mutar, itu kan di film-film. Jadi kalau di dunia nyata itu tidak benar gitu loh. Jadi ini relate apa sih namanya? Ini bagi saya sejalan lah dengan prakteknya di lapangan. Ketika kita bertanya ke seorang pelatih, misalkan ke seorang yang paham lah memanah tradisional, bagaimana cara memanah, bagaimana cara membidik dan sebagainya. Tapi ketika kita gunakan, kita merasa sudah betul-betul lah teknik sudah dirasa benar, hasilnya tidak sesuai gitu loh. Ada yang bilang membidik itu seperti ini, tapi setelah dijalankan tidak on target gitu kan. Ada yang arrow-nya malah ke kanan, ada yang arrow-nya malah ke kiri atau kemana-mana. Yang pertama kawan-kawan, ketika arrow kita sudah berantakan seperti itu, jangan dipaksakan untuk menembak dengan bidikan yang sama. Ada beberapa orang teman saya yang kemari, misalkan dia pengen coba memanah, dia tembak arrow ke kanan. Kok ke kanan ya, dia bilang. Kasih anak panah lagi, tembak ke kanan lagi. Kok ke kanan lagi ya? Tembak lagi, masih juga ke kanan. Padahal saya udah bidik benar loh, masih ke kanan aja. Pertanyaannya adalah, dia terus memaksa anak panah dan busur itu mengarah ke target sesuai kehendak dia. Sementara dengan bidikan yang itu, ini busur dan anak panah melenceng ke kanan. Kalau kita punya manusianya yang punya otak, maka harusnya kita geser bidikan ke kiri. Jangan terpaku dengan teori gitu loh. Nah, jadi busur dan anak panah ini hanyalah benda mati, kawan-kawan. Jadi mereka nggak bisa ikut maunya kita. Kalau kita bidik dengan cara teknik seperti ini misalkan, dia melenceng ke kanan, maka jangan gunakan teknik yang sama lagi. Nah, jadi kurang lebih nasihat dari beliau itu seperti itu. Karena setiap kali kita memanah, kita tidak senantiasa dihadapkan dengan busur dan anak panah yang cocok. Kadang anak panah terlalu berat, kadang anak panah terlalu ringan. Dan setiap kali kita menggunakan busur dan anak panah yang berbeda-beda, setiap busur punya karakternya masing-masing. Jika kita yang memaksa mereka ikut maunya kita, maka hasilnya akan berantakan. Tapi setiap busur dan anak panah itu kita mesti baca terlebih dahulu karakter-karakter mereka, sehingga kita yang harus ikut maunya mereka. Nah, seperti itu.
Jadi seorang pemanah betul-betul harus menguasai, mempelajari ya banyak teknik lah, banyak cara menggenggam. Misal saya pribadi, jika saya menggunakan anak panah yang ringan seperti ini dengan busur C42 lbs, saya lebih biasa menggunakan teknik genggamannya Imam Abu Hashim. Jika saya menggunakan anak panah yang sedikit berat, maka saya biasa menggunakan genggamannya Imam Ishaq yang sedikit diputar ke tengah. Abu Hashim seperti ini, Abu Ishaq seperti ini. Jadi itu adalah cara mengakali benda mati gitu. Jadi jangan dipaksa mereka yang harus ikutnya maunya kita, nggak bisa gitu. Oke, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Kebetulan keingat tadi itu sebentar, lalu rasanya mau di-share lah, mau diceritakan, karena bagi saya kalimat sederhana itu tadi nge-save di otak. Dan betul, kebanyakan kita tidak betah memanah itu karena ada beberapa orang yang awalnya kita bidik di sini, kena tepat sasaran, kemudian bidikan kedua masih sama, kok gak kena lagi. Nggak taunya anak panahnya berbeda kadang. Nah, itulah kenapa kalau pemanah jemparingan yang di Jawa itu mereka memberi nomor, memberi angka-angka di setiap anak panah. Sehingga apa? Agar mereka bisa membaca setiap karakter pada anak panah tadi. Anak panah nomor 1 ini karakternya begini, saya harus membidik di sini. Anak panah nomor 2 karakternya begini, saya harus membidik di sini. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memaklumi benda mati? Jangan paksa mereka yang memaklumi kita, karena nggak akan pernah bisa. Berharap ke benda mati nggak bisa, berharap kepada benda hidup saja nggak boleh kan dalam agama. Kita harus berharapnya kepada Allah, apalagi benda mati, seperti itu. Jadi kurang lebih itu sedikit share. Ini nasihat yang saya copy paste dari seorang coach tradisional archery, yang mana beliau ini memang akurasinya luar biasa di segala jenis busur gitu. Beliau tidak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.